pembahasan 100 pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, tentu di surat Yusuf terakhir sampai ayat 44. Kita akan bacakan beberapa ayat untuk mempermudah pembahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, orang yang siddiq, yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Ayat 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma tuhsinun. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat 49, thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Baik, beberapa pelajaran dari ayat yang sudah kita baca tadi. Di sini ada kata-kata naja, selamat. Ya, silahkan kalau punya anak diberi nama naja, artinya selamat. Doanya adalah selamat dunia dan akhirat. Naja. Wa qala alladzi naja. Siapa yang naja? Satu di antara 2 napi teman Yusuf. Karena dia keluar dari penjara bukan untuk menghadapi eksekusi, tapi justru diangkat menjadi seksi konsumsi di istana khusus minuman raja. Nah, begitu mendengar raja bermimpi ada 7 sapi kurus menelan 7 sapi gemuk. Ada 7 tangkai dari pohon gandum lah begitu yang masih hijau dan ada 7 tangkai yang kering. Akhirnya temannya yang diberi amanat ingat, oh iya, saya kan punya teman Nabi Yusuf. Ketika saya akan keluar dari penjara kan diberi pesan, tolong terangkan kepada raja, saya punya teman pandai mentakwilkan mimpi, siapa tahu saya juga akan keluar dari penjara. Ternyata lupa. Berapa? Lupanya lamanya selama bid'a sinin, sebagaimana yang ada di ayat 42. Bid'a dalam bahasa Arab itu angka 3 sampai 9 tahun.
Berarti Nabi Yusuf mendekam di penjara setelah itu kira-kira antara 3 sampai 9 tahun. Taruhlah 9 tahun. Akhirnya temannya ingat 9 tahun kemudian. Kan ada orang-orang ingat setelah berlalunya waktu. Contoh misalnya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu diberi gelar oleh Allah innahu shadiqul wa'di, orang yang selalu menepati janji, di surat Maryam. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, mana bukti Nabi Ismail selalu menepati janji? Ismail pernah mengadakan satu perjanjian dengan seseorang bertemu di satu tempat. Tempatnya di sini. Hari hanya Ismail sudah datang. Temannya yang sudah janjian di sini lupa. Fattakhadha dzalikal makana maskanan. Akhirnya Ismail bikin rumah di tempat itu. Berapa tahun? Setahun. Setahun kemudian temannya gitu, ya saya kan masih ingat, baru ingat saya punya janjian dengan Nabi Ismail. Temannya datang. Kemudian urusan selesai, Ismail baru kembali ke rumahnya. Telat setahun coba. Ini kalau telat 10 menit aja kita miss call terus. Masya Allah. Itu Ismail. Nah, Nabi Yusuf ternyata, tolong ya nanti ceritakan kepada raja, siapa tahu saya juga akan segera keluar dari penjara ini. Ternyata 9 tahun kemudian baru ingat. Itu kan lebih ngeselin itu. Waalaikumsalam. Nah, ingatnya juga karena mendengar raja bermimpi 7 sapi kurus menelan 7 sapi gemuk. Ditanyakan kepada menteri, semuanya tidak berani menjawab. Mungkin para ahli tafsir mengatakan kemungkinan pertama para menteri memang tidak tahu. Dan ini tafsir yang lebih dekat. Kemungkinan kedua mereka tahu. Tapi kalau diterangkan kepada raja, khawatir raja akan stres. Lebih baik gak usah saya sampaikan. Kalau saya sampaikan sebentar lagi akan ada muncul musim kemarau selama 7 tahun. Nanti raja pasti akan gundah gulana sementara kita tidak punya solusi. Baik. Akhirnya si teman itu minta izin kepada raja, fa'arsilun, tolong utus saya, beri kesempatan saya keluar dari istana untuk menuju lembaga pemasyarakatan. Masuk penjara, akhirnya Yusuf dipanggil dengan Yusufu ayyuhas siddiqu. Berarti orang ini memanggil Yusuf 2. 1 dengan nama, 2 dengan kunyah. 1 dengan nama, 2 dengan kunyah. Semoga bapak-bapak masih ingat, memanggil seseorang boleh tidak menyebut nama yang ada di KTP, tapi memanggil dengan kunyah. Bagaimana cara kunyah yang benar? Kunyah yang benar itu ada 3. 1, memanggil yang bersangkutan dengan menyebut nama daerah. Itu boleh, itu kunyah. Misalnya Yahya bin Syaraf namanya, lahir dan wafat di kota Nawa, maka dipanggil dengan Imam Nawawi. Jadi Nawawi bukan nama, tapi nama desanya. Itu kunyah. Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, lahir dan meninggal dunia di desa Bukhara, maka dipanggil dengan Imam Bukhari. Atau ulama-ulama hadis mayoritas bukan namanya disebut.
Imam Tirmidzi, beliau berasal dari desa Tirmidz. Imam Nasai berasal dari desa Nasa. Imam Baihaqi, itu nama desanya, yaitu desa Baihaq. Jadi ternyata itu bukan nama. Baik. Nah, terkadang orang tidak disebut namanya, tapi kunyahnya dengan tujuan karena kunyah lebih terkenal daripada namanya. Jadi ini namanya, ini kunyahnya. Namanya tidak disebut, tapi yang disebut kunyahnya. Kenapa? Karena kunyah lebih terkenal daripada nama. Contoh, pesantren Gontor itu jauh lebih jelas daripada pondok pesantren Darussalam. Banyak yang tidak tahu. Pondok pesantren Al-Mu'min, tanya tukang becak, belum tentu tahu tukang becak di Solo. Tapi Ngeruki semuanya sudah tahu. Ngeruki itu nama desa. Baik. Contoh di Quran, Allah menampilkan kunyah, bukan menampilkan nama. Misalnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka. Nama aslinya Abdul Uzza. Orang Mekah nyaris tidak tahu Abdul Uzza itu siapa. Maka Allah tidak berfirman tabbat yada Abdul Uzza wa tabba. Tapi kalau disebut Abu Lahab, semuanya sudah tahu Abu Lahab itu itu. Kenapa disebut Abu Lahab? Nah, disebut Abu Lahab. Nah, kunyah yang kedua adalah kunyah menyebut orang itu dengan sesuatu yang identik. Identik dia apa? Seperti Abdurrahman bin Sakhr, tidak terkenal, tapi karena kemana-mana gaulnya sama kucing, maka dipanggil dengan Abu Hurairah. Ada tukang bakso di Perumnas 3, dari Idul Adha ke Idul Adha berikutnya kumisnya tidak dipotong, maka disebut bakso abang kumis. Itu kunyah, sesuatu yang melekat. Nah, kemudian Abu Lahab, kenapa dipanggil Abu Lahab? Kalau kita buka kamus, Lahab itu artinya gantengnya Pol. Karena ganteng luar biasa. Istrinya ternyata cantiknya luar biasa, maka disebut dengan Ummu Jamil, bukan Aura. Jadi terkenalnya Ummu Jamil. Nah, suaminya terkenalnya Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Baik, kunyah ketiga adalah menyebut nama anak dan atau nama orang tua. Dimakruhkan kunyah menyebut nama suami. Jadi nggak ada Bu Agus, itu nggak ada menurut Islam. Tapi sudah terlanjur kan begitu. Bu Joko, kalau saya sebut namanya itu satu komplek nggak ada yang tahu. Tapi kalau Bu Joko, wah orang di Pondok Kopi sudah tahu Bu Joko itu yang suaminya namanya Pak Joko. Saya nanya satpam, itu nggak ada yang tahu. Bu siapa sih? Itu istrinya Pak Joko. Oh, Bu Joko toh. Akhirnya ya gimana lagi, itu sudah terkenal. Padahal kunyah seorang wanita nisbatkan kepada nama anak atau nama orang tua. Mama Irfan atau Ummu Irfan. Baik, pada ayat ini Yusuf disebut dua kali. Satu namanya Yusufu, ayyuhas siddiqu. Nah, siddiq ini kunyah. Siddiq itu apa? Siddiq adalah di Riyadhus Shalihin nanti akan ketemu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Bersikaplah jujur karena
Jujur akan mengarahkan orang itu untuk berbuat banyak kebaikan. Kalau orang sudah banyak berbuat kebaikan akan masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seorang itu kalau hidupnya dipenuhi dengan sifat jujur, ditulis di sisi Allah dengan gelar siddiq. Berarti orang yang tidak pernah bohong itu disebut siddiq. Selalu benar atau selalu membenarkan. Sebagaimana siddiq itu gelar dimiliki oleh Abu Bakar. Kalau Rasulullah shadiqun wa masdukun di kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari Abdullah bin Mas'ud berbicara tentang takdir, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan ajalnya, amalnya, rezekinya. Nah, di situ Rasulullah disebut oleh Abdullah bin Mas'ud shadiqun wa masdukun. Duh, apa bedanya shadiq dan masduk? Kalau shadiq secara pribadi dia jujur. Secara pribadi. Kalau masduk otaknya, pemahamannya itu benar. Kan ada orang jujur tapi ternyata bukan masduk. Kenapa? Dia agamanya Kristen. Kalau di kehidupan ketika dagang dia shadiq secara pribadi, nggak pernah bohong. Tapi ternyata dia tidak masduk karena memeluk agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada orang yang masduk tapi tidak shadiq. Contohnya ada ustadz ceramah di mana-mana ngajak kepada sunnah. Wah, bagus, masduk, yang dia sampaikan benar. Tapi secara pribadi dia sering ngajak orang mengeluarkan zakat, zakatnya ditilep. Ada tidak? Oh, ada. Jadi ceramahnya bagus, masduk. Cuma urusan kalau ngajak orang zakat, insya Allah 50% nggak akan amanah dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Baik. Wahai Yusuf, wahai orang yang siddiq, tolong beritahukan kepada aku tentang takwil mimpi 7 sapi kurus menelan 7 sapi gemuk, dan ada tangkai dari pohon gandum 7 yang basah dan 7 yang kering. Ternyata Yusuf langsung menjawab, tidak bertanya begini, kenapa baru sekarang ngomong? Bagaimana janji 9 tahun yang lalu? Nggak bisa, nggak akan saya jawab. Itu bukan karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf mentakwilkan bahwa di Mesir ini akan terjadi 7 paceklik, tidak turun hujan. Nah, sekarang kenapa tidak turun hujan? Faktornya ada 3. 1, mungkin karena orang sudah mulai enggan membayar zakat. Ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra. Tidaklah orang sudah mulai pelit, susah bayar zakat, kecuali Allah akan tahan turunnya hujan. Berarti ini menimpa daerah-daerah muslim. Orang-orang kaya pada pelit. Atau karena adab. Sebagaimana Rasulullah mengajak orang kafir Quraisy untuk segera masuk Islam. Tidak mau, terpaksa akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangan. Allahumma ij'alhu sab'a kasab'i sinina Yusuf. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikan 7 masa paceklik tidak turun hujan di kota Mekah sebagaimana yang pernah menimpa kaum dari Nabi Yusuf di Mesir. Betul, akhirnya Mekah betul-betul tidak turun hujan, sampai batu-batu itu mengeluarkan asap saking panasnya. Mungkin kalau bapak-bapak pernah
naik haji di puncak musim panas itu luar biasa sampai 56 derajat. Berarti setengah air mendidih. Nah, ini saking panasnya sampai-sampai batu itu ikut menguap. Akhirnya orang-orang Mekah kelimpungan mengutus Abu Sufyan yang masih kafir datang menghadap Rasulullah, "Wahai Muhammad, tolong cabut doamu." Itu kan berarti siapa? Abu Sufyan sebenarnya diam-diam percaya kepada ajaran Rasul. Baik, saya akan berdoa tapi dengan syarat begitu hujan turun kalian beriman. Betul didoakan oleh Rasulullah. Dalam perjalanan Abu Sufyan menuju ke Mekah sudah turun hujan begitu deras. Ternyata mereka tetap kafir. Akhirnya diancam oleh Allah di surat Yusuf, "Yauma nabtisul bat satal kubro," kami akan berikan balasan dengan balasan yang dahsyat, hingga akhirnya terjadilah perang Badar. Mereka terhina, 70 kafir Quraisy mati, 70 ditawan oleh kaum muslimin. Sebab ketiga, tidak turun hujan berkenaan dengan munculnya Dajjal. 3 tahun sebelum Dajjal muncul, maka Allah tahan 50% air hujan di semua daerah. Jadi Allah tetap turunkan, tapi tahun itu hanya 50%. 50% ditahan di langit. Kemudian 2 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah hanya menurunkan 1/3. 1 tahun sebelum Dajjal muncul di daerah Iran, Allah betul-betul 1 tahun itu tidak Allah turunkan hujan. Saya kurang tahu nanti solusi bapak-bapak gimana ini. Air pam juga pasti sudah kering. Yang ada solusi dari Rasulullah adalah banyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Jadi ini takwil dari mimpi Yusuf. Mesir akan dilanda paceklik selama 7 musim. Maka solusinya segera tanam sekarang. Nah, di sini tazrauna, kalian segera menanam. Di sini kalau kita buka hadis-hadis, menanam pohon itu termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di Riyadhus Shalihin juga ada di babu bayani kasrati turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan untuk menggapai kebaikan. Di situ ada hadis ma min muslimin yagrisu gorsan fayakuluhu tayrun au dabatun au insanun wa masuriqa lahu sadaqatun. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman hingga akhirnya buahnya dimakan oleh binatang melata, dimakan oleh burung, binatang yang bisa terbang, dimakan oleh orang lain, atau apa saja buah yang hilang karena dicuri itu bernilai sedekah bagi yang menanamnya. Berarti kalau bapak-bapak menanam pohon mangga, jadi alokasikan untuk pencuri. Jadi tidak perlu marah, ini mangga saya kemarin kok kelihatannya hilang 2, akhirnya masang CCTV, itu kurang kerjaan. Udah alhamdulillah saya menanam, ternyata ada yang nyuri. Bagi yang menanam pahala sedekah, bagi yang mencuri tetap mencuri. Dalil yang lain, menanam itu diperintah ketika kita berdoa agar hujan jangan turun di sini karena khawatir banjir. Kan ada doa mengalihkan hujan. Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wad-darab wa butunil audiyah wa manabitis syajarah. Ya Allah, jangan turunkan hujan ke daerah kami, alihkan hujan ke tempat
lain. Turunkan hujan ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang banyak pohonnya, ke lembah-lembah. Nah, jadi tempat tinggi, bukit-bukit, di situ ada pohon. Kalau hujan turun itu kan resapan. Ternyata bukit-bukit sudah berubah jadi villa. Betul, hujan tidak turun di Bekasi, turunnya di puncak, akhirnya air menggelinding sampai Bekasi, banjir lagi. Balik lagi, pengennya kan gak banjir. Itu solusi dari Rasulullah. Ternyata kesalahan kita, bukit-bukit ditebas sehingga pohon-pohon tidak bisa menahan turunnya air hujan. Baik. Di sini setelah ditanam kemudian akhirnya panen, jangan dimakan semuanya. Masukkan ke dalam lumbung. Jadi harus ada yang disimpan. Nah, di sini akhirnya dibahas oleh para ulama di bab fikih hukum ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang atau menimbun hasil panenan. Kalau menimbun barang atau hasil panen demi menabung untuk persiapan pada musim paceklik seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, hukumnya boleh. Tapi kalau menimbun dengan harapan barang itu hilang di pasaran, akhirnya kita lemparkan sehingga kita bisa mempermainkan harga, maka masuk ke dalam sabda Rasulullah, la yahtakiru illa khatiun, tidaklah orang yang menimbun kecuali dia sebenarnya sedang menimbun-nimbun dosa. Jadi menimbun itu ada dua, untuk menabung atau mengambil keuntungan. Baik. Akhirnya diberi kabar gembira di ayat 49. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka bisa memeras anggur. Jadi betul ini paceklik, tapi nanti akan tetap turun hujan. Ini menunjukkan ada basyiron wa nadhiron, kabar gembira tapi juga ada menakut-nakuti, dan itu adalah karakter dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat itu jangan dianggap diajak untuk basyir terus, materi pengajian yang bahagia-bahagia terus, tanpa dibacakan ayat-ayat nadir peringatan. Betul, bagus, siapa yang melaksanakan ini pahalanya sekian, kan masyarakat pada senang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, pahalanya setara dengan membebaskan anak keturunan Nabi Ismail yang menjadi budak. Itu kan luar biasa. Siapa yang membaca kulhu 3 kali berarti pahalanya setara dengan membaca Quran 30 juz. Itu basyir. Tapi harus ada nadir, kuburan, itu harus diterangkan. Adab bagi orang yang melakukan bid'ah misalnya, la yaqbalullahu taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Al bid'atu ahabu ila syaitani minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh setan daripada kalau kita berbuat maksiat. Jadi itu juga harus disampaikan, basyiron dan nadhiron. Baik. Akhirnya ayat ke 40 atau ayat 50. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idrawattunna yusufa an nafsihi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul azizil ana hassasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kaidal khainin.
Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Tolong Yusuf bawa masuk ke istana, keluarkan dia dari penjara. Ketika utusan itu datang kepadanya, berarti teman mantan Nabi akhirnya datang kepada Yusuf. Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Yusuf, ini ada kesempatan ini kamu keluar dari penjara. Ternyata Yusuf tidak mau keluar dari penjara. Buat apa saya keluar dari penjara dikenang sebagai mantan nabi? Nah, maksudnya apa? Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan Yusuf menganggap ringan, menganggap remeh keluarnya dari penjara, seandainya nama dia tetap jelek di tengah-tengah masyarakat, dianggap akan memperkosa Zulaikha sehingga mengantarkan dia masuk ke penjara. Berarti Nabi Yusuf ingin namanya dibersihkan, dipulihkan. Nah, makanya Yusuf mengatakan di sini, kembalilah kepada tuanmu, kepada raja. Tanyakan kepadanya, kepada raja, bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Kira-kira raja tahu tidak kisah atau peristiwa saya suruh lewat dimanfaatkan oleh Zulaikha supaya wanita-wanita tercengang melihat kegantengan diriku? Raja harus tahu fakta itu. Jadi saya ternyata dimanfaatkan oleh Zulaikha, dan setelah itu wanita tergila-gila kepada diriku. Itu harus tahu. Ayat 51. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu. Akhirnya perempuan-perempuan Mesir yang ikut undangan Zulaikha dipanggil semuanya. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Nah, gimana perempuan-perempuan yang ikut undangan? Ternyata kalian juga pengen menggoda Yusuf. Mereka berkata, hasyalillah, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Yusuf itu orang baik-baik. Dia dimanfaatkan oleh Zulaikha. Akhirnya Zulaikha, istri Al-Aziz, berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang shadiq. Berarti Yusuf dipanggil oleh mantan temannya di penjara dengan siddiq. Kemudian Zulaikha mengakui bahwa dia adalah shadiq. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz, suami dari Zulaikha, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nah, kembali ke membersihkan nama. Membersihkan nama itu hak dan kita wajib menuntut. Dan tidak boleh posisi kita disuudoni oleh orang lain. Mana buktinya? Buktinya Aisyah dituduh berselingkuh dengan Sufwan bin Mu'attal. Karena berita itu digoreng, dikemas oleh Abdullah bin Ubay. Orang munafik itu kan di surat Al-Munafikun, idza ra'aitahum idza ra'aita surat Al-Munafikun, ada yang hafal? Idza ra'aitahum wa in tasma' liqaulihim ka'annahum husubum musannadah.
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Al-Munafikun ayat keempat. Bila kamu melihat penampilan fisik pasti kagum. Kalau kalian mendengar ketika mereka sedang berbicara, pasti akan membuat kamu tertarik untuk mendengar obrolan mereka, karena mereka pintar mengemas kata. Sampai 3 orang sahabat, bukan orang sembarangan, ikut termakan isu yang digoreng oleh Abdullah bin Ubay. Satu, Hamnah binti Jahsy. Ini bukan perempuan sembarangan. Ibu-ibu kalau belajar fikih had, pasti hadis Hamnah bin Jahsy ditampilkan. Kemudian Hasan bin Sabit, penyair kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau muncul syair jahiliyah menyerang Rasulullah, maka Hasan bin Sabit segera menyusun syair untuk membela hinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Mistah. Ini orang miskin, hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar, sementara dia ikut menfitnah Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang yang tidak disangka-sangka karena pintarnya pengemasan. Akhirnya Allah turunkan surat An-Nur kurang lebih 20 ayat bercerita dan memberikan keputusan Aisyah bersih dari semua tuduhan. Jadi tidak boleh membiarkan diri kita di suudoni. Sama, Rasulullah berjalan di malam hari dengan seorang wanita tubuhnya pendek. Kira-kira siapa? Coba kalau Rasul berjalan di sampingnya ada wanita posturnya tinggi, berarti siapa? Nggak pernah kenal istri Rasulullah. Terus maunya kapan kenalnya? Jadi kalau di sampingnya ada wanita tinggi, berarti itu Hafsah. Tinggi persis seperti bapaknya Umar bin Khattab. Kalau di sampingnya ada wanita bertubuh pendek, berarti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nasabnya sampai Nabi Harun alaihissalam. Berarti satu-satunya istri Rasulullah yang berasal dari Bani Israel adalah Sofiyah. Nah, malam-malam beliau berjalan dengan Sofiyah. 2 orang sahabat melihat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah Rasulullah melanjutkan jalannya? Oh enggak, langsung balik badan, ini istriku. Akhirnya orang itu beristighfar dan Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu bisa menggoda manusia dalam hitungan detik karena mereka masuk ke dalam tubuh kita ikut dengan aliran darah. Nyaris Rasulullah disuudoni. Yang menyuudoni siapa? Sahabat, bukan orang sembarangan. Ternyata Rasulullah tidak mau disuudoni, langsung balik badan. Maka kalau Pak Agus naik motor, gonceng perempuan, udah cantik, usia 16 tahun. Terus saya begini, Pak Agus wajib berhenti. Maaf, ini adalah cucu saya. Biar saya tidak suudon. Ngaji duduknya paling depan, banyak nanya, tapi ternyata hari ini goncengan dengan perempuan. Itu kan bikin suudon orang lain kan tidak boleh. Tidak boleh punya prinsip salah sendiri suudon. Kan surat Al-Hujurat kita tidak boleh suudon. Membiarkan orang suudon itu juga dosa. Baik. Jadi Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara kecuali namanya direhabilitasi dulu. Wanita-wanita Mesir yang 9 tahun yang lalu diundang, Zulaikha juga diundang. Tanya kepada mereka fakta yang sebenarnya. Akhirnya keluar dari mulut wanita-wanita Mesir, mereka mengakui hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Maha suci Allah, maha besar Allah, kami tidak melihat Yusuf pada posisi orang yang jahat. Akhirnya Zulaikha langsung ngaku, dulu aku yang menggoda dan Yusuf adalah laminas shodiqin. Suaminya Al-Aziz juga didatangkan
Akhirnya Yusuf mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Itu aku lakukan supaya Al-Aziz tahu bahwa aku tidak berkhianat saat ghaib, saat suaminya tidak ada di rumah. Karena kriteria wanita yang solihah itu ada dua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki yang soleh adalah dia qawwam, bisa memimpin wanita karena dia punya kelebihan satu, yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia bekerja dan bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Satu. Kalau untuk wanita, fasolihatu, wanita yang solihah, qanitatun, kepada Allah itu taat. Kemudian kepada suami, hafidhatun lil ghaibi, bisa menjaga kehormatan di saat suami gaib tidak ada di rumah. Nah, berarti wanita itu kalau suaminya sedang gaib, dia bisa menjaga diri. Justru Zulaikha, gaibnya suami dimanfaatkan untuk melampiaskan hasratnya. Baik, akhirnya ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Tetap sebagai manusia pasti akan digoda untuk berbuat maksiat. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Manusia diberi potensi untuk punya hawa nafsu. Pasti dorongan untuk berbuat jahat itu pasti ada. Apalagi kita punya korin. Korin itu ada dua. Korinun minal malaikati wa korinun minal jin. Nah, sekarang apa peran korin malaikat dan korin dari jin? Kalau malaikat, tentu satu, malaikat akan mendoakan kita. Beberapa kali malaikat korin itu mendoakan kita. Di antaranya adalah kalau kita melaksanakan sunnah Rasul, idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kalian mau tidur, wudulah seperti tidurnya orang salat. Apa manfaatnya? La yanqalibu yaminan wala shimalan. Ketika tidur, tidaklah tubuh kita bergerak ke kanan atau ke kiri, pasti malaikat langsung berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Siapa yang mendoakan? Malaikat korin. Itu salah satu contoh kita didoakan oleh malaikat korin. Maka jangan bikin malaikat lari dari kita, karena ada beberapa faktor menyebabkan malaikat korin akan menjauh. Seperti suami istri campur selesai langsung tidur, itu malaikat sudah otomatis akan menjauh. Kapan dekat lagi? Kalau keduanya bersih-bersih, wudu baru tidur, malaikat akan tetap berada di samping kita. Nah, di sisi yang lain, kalau bisa kita banyak melakukan satu amalan yang menyebabkan jin korin itu lari. Di antaranya adalah misalnya keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jin akan terpelanting, terjerembab di depan pintu. Dalam satu riwayat ada jin yang terjatuh dikelilingi oleh teman-temannya. Loh, gimana ceritanya kalau kamu nyungsep di tanah begini? Jin korin menjawab, bagaimana aku tidak terjatuh begitu? Orang itu membaca tadi yang bismillah tawakkaltu 'alallah. Begitu dia baca kalimat itu, Allah menyambut dengan kufita. Selama kamu di luar rumah, kamu akan diberi kecukupan. Wahudita, dijamin kamu dapat hidayah selama keluar dari rumah. Wa wukita, dan kamu dijamin diberi penjagaan.
Orang yang sudah dijamin penjagaan dari Allah, tidak mungkin aku bisa mengikuti orang itu. Baik, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat. Hanya orang yang bisa menghindarkan diri dari nafsu kalau dia dituntun oleh rahmat. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, berarti potensi berbuat maksiat pada diri Nabi Yusuf diakui pasti ada. Yang dikejar oleh Yusuf adalah rahmat dari Allah. Berarti bisa menghindarkan diri dari maksiat itu bagian dari rahmat. Nah, kemudian satu pembahasan lagi. Di sini ada kata-kata Rasul. Ayat 50. Wa qalal maliku tuni bih. Falamma ja'ahur rasul. Disinilah kata-kata Rasul bukan bermakna nabi, tapi utusan. Coba ayat 50. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika datang itu Rasul, terjemahannya ketika utusan itu datang. Jadi tidak semua istilah Rasul maknanya adalah nabi. Jadi orang yang diutus dalam bahasa Arab disebut juga Rasul. Dan tidak semua Rabb itu artinya Tuhan. Buktinya apa? Buktinya di ayat sebelumnya, di ayat 23, ketika Zulaikha merayu Yusuf menjawab, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maaf, saya tidak mau mengikuti ajakan kamu. Aku takut kepada Allah. Alasan kedua, innahu rabbi, suamimu wahai Zulaikha al-Aziz itu adalah rabbi, tuanku. Berarti Pak Agus kalau punya usaha semprot-semprot apa itu? Steam. Punya karyawan itu Pak Agus secara bahasa Arab itu sebagai Rob, sebagai bos. Ini menunjukkan apa? Tidak semua Rob itu bermakna Tuhan. Seperti kalau anak-anak di pesantren, kita bisa memberikan contoh, man Rabbu hadzal bait. Siapa Robnya rumah ini, maksudnya siapa yang memiliki rumah ini. Kita akan menyebut misalnya Pak Hasan, huwa rabbu hadzal bait. Pak Hasan adalah pemilik rumah ini. Berarti Rabb tidak bermakna Tuhan. Sebagaimana wahyu tidak selamanya artinya wahyu dari Allah kepada malaikat atau wahyu dari Allah kepada para nabi. Contohnya apa? Wa innasyayatina, sesungguhnya setan-setan itu layuhuna, dari kata-kata wahyu, benar-benar mewahyukan, ila auliyaihim, kepada teman-temannya orang kafir. Di sini bukan mewahyukan, terjemahan pasnya adalah membisikkan. Jadi wahyu tidak selamanya adalah wahyu, mungkin bermakna bisikan. Sama dengan wa auhayna ila ummi Musa an ardiih, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, jangan cepat-cepat dibuang ke sungai, susuilah dulu. Kalau kita terjemahkan wahyu, oh berarti ibu Nabi Musa nabi. Karena salah satu ciri nabi apa? Kalau dia dapat wahyu. Disinilah Imam Al-Qurtubi keliru. Jadi siapa yang mendapatkan wahyu berarti dia nabi. Maka ibunya Nabi Musa itu ibunya Nabi Musa termasuk nabi dari kalangan perempuan, karena Allah menyebut dengan kata-kata wahyu, padahal itu bisikan. Ada bisikan kepada ibu Nabi Musa, jangan dibuang, susui dulu baru dibuang ke sungai. Baik, cukup sampai ayat 53. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya. Di masa Nabi Yusuf ini sebenarnya orang-orang di Mesir itu bertauhid atau enggak? Ya.
Kalau kita buka di ayat 37, 38, 39, 40. Penduduk Mesir real musyrik. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Maksudnya kamu kan mau menceritakan takwil tadi tentang mimpi membawa roti dan memeras anggur. Gak usah cerita, saya sudah tahu. Nah, kemudian sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir, yaitu orang Mesir. Nah, kalimat di ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka nalana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak, Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan, berbuat syirik sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berarti kebanyakan manusia tidak bertauhid, dalam keadaan syirik. Ayat 39, ya sahibai sijni arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, mana yang baik? Tuhan yang banyak bermacam-macam atau Tuhan yang esa lagi maha perkasa? Menunjukkan bahwa orang Mesir Tuhannya banyak. Ayat 40 lebih jelas lagi. Apa yang kamu sembah selain dia, nah berarti apa yang kamu sembah selain dia ini lebih jelas lagi. Hanyalah nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Berarti real penduduk Mesir dalam keadaan musyrik. Maka Yusuf ingin dua nabi ini, satu menghadapi eksekusi mati dalam keadaan sudah bertauhid, yang kedua keluar dari penjara juga bertauhid, sehingga ketika bekerja di institusi yang musyrik dia bisa membawa bekal tauhid itu. Baik, ada yang lain? Ya? Iya. Jadi kalau ibu bisa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, berarti itu bagian dari rahmat. Kan kita sering memohon rahmat. Tiap hari kita memohon rahmat dengan membaca Ar-Rahmanir Rahim, surat Al-Fatihah. Nah, di sini rahmat adalah orang yang terhindar dari perbuatan maksiat. Syukur-syukur sikap kita itu pada tingkatan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ditanamkan kebencian pada diri kita kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Kan ada orang dengan maksiat dia tertarik, cuma karena takut akhirnya dia tidak berani melakukan perbuatan maksiat itu. Tapi ada tingkatan sama sekali tidak tertarik, seperti Amir bin Abdullah. Ini ulama tabi'in. Dulu pernah saya sampaikan, ketika dia berperang dan sering menjadi panglima, waktu malam prajurit diminta segera istirahat.
untuk menyimpan energi biar besok kita punya tenaga bisa berperang lagi melawan musuh. Dia pura-pura tidur biar yang lain cepat tidur. Nah, begitu pasukan sudah pada tidur, maka Amir bin Abdullah bangun pelan-pelan, jalan cicit, menyingkir dari pasukan, kemudian sholat tahajud. Ternyata wakilnya juga pura-pura tidur, dikuntit dari belakang. Ini ngapain ini? Kita disuruh tidur, dia malah bangun. Ternyata sedang sholat tahajud. Begitu tahajud selesai, Assalamualaikum, kagetlah Amir bin Abdullah. Ternyata di sampingnya sudah ada wakilnya tadi. Maka Amir bin Abdullah memohon-mohon, tolong sembunyikan tahajudku. Aku berdoa semoga Allah menyembunyikan aib-aibmu nanti pada hari kiamat. Sampai mohon-mohon, jangan sampai ngomong-ngomong kepada yang lain. Kalau kita kan bikin status dulu. Teman saya dulu ketahuan bikin status, istri saya nih, ini temanmu. Ternyata SMA bikin statusnya adalah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena dari sekian hambamu engkau beri kesempatan aku untuk bermunajat di keheningan malam ini. Itu kan lebih luar biasa itu. Ya, jadi Amir bin Abdullah mohon-mohon. Nah, temannya juga mengatakan, boleh saya tutupi, tapi ada syarat. Syaratnya, tadi kamu berdoa apa? Bocorkan doamu. Kalau tidak, maka akan aku bocorkan tahajudmu kepada orang-orang. Akhirnya terpaksa Amir bin Abdullah mengucapkan doanya. Saya kalau habis tahajud tidak ada doa kecuali 3. Ya Allah, cabut rasa takutku kecuali kepada Engkau. Buktinya kalau aku perang selalu berada di front terdepan, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, cabut rasa kantukku ketika waktu tahajud tiba. Dan betul, setiap waktu tahajud itu udah nggak ada keinginan untuk tidur, badan fresh. Yang ketiga, cabut nafsuku kepada wanita yang tidak halal bagiku. Demikianlah Allah kabulkan. Kalau aku berpapasan dengan perempuan, aku tidak bisa membedakan itu manusia atau tembok. Hebat gak? Masya Allah. Berarti apa? Sama sekali tidak punya ketertarikan dengan perbuatan maksiat. Kan ada orang condong tapi karena takut dia bisa hindar. Kalau ini betul-betul sama sekali tidak punya kecondongan. Ini riwayatnya ada di kitab Suwar min Hayatit Tabi'in. Kalau nggak salah diterjemahkan jejak kaum tabi'in. Ada beberapa riwayat. Baik, ada yang lain? Tinggal 3 menit. Ya, nanya lagi. Berkaitan yang tadi, Ya. kan negeri Mesir kan negerinya musyrik. Cuma kan di kisah berikutnya kan nanti kan Nabi Yusuf jadi otak pendaharawan. Betul. Apakah berarti dia menyetujui negeri tersebut negeri? Baik. Alhamdulillah. Ini pelajaran kita di akan datang sebenarnya. Terpaksa saya bocorkan karena sudah ditanya. Jadi intinya Yusuf itu bekerja di sebuah institusi syirik, tapi dia punya wewenang, maka naliyahuda akhahu fi dinil malik. Dia diberi kekuasaan sehingga tidak pernah mengikuti undang-undang raja. Yatabawwa'u haitsu yasha. Dia berhak bebas melakukan apa saja tanpa diatur oleh raja. 2 ayat nanti akan ketemu. Baik. Cukup. Inilah kajian kita di pagi hari ini. 100 pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.